Terima kasih seluruh elemen masyarakat, dan saya ucapkan terima kasih pada pendekar-pendekar Cilegon yang sudah hadir terus menjaga ulama-ulama kita dalam acara penolakan seluruh pendirian gereja di Cilegon City atau di seluruh kota Cilegon ini. Dan kelanjutan, ulama-ulama kita akan mengadakan dialog bersama Wali Kota Cilegon agar segera menyikapi diskriminasi di balik topeng pluralisme ini. Saya mau menyampaikan kepada kalian bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya Islamofobia. Tapi fakta yang terjadi saat ini adalah Kristenfobia, gereja fobia, dan minoritas fobia. Dan saya mau bertanya kepada ormas preman berjubah agama dan masyarakat Cilegon, serta wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Apa pendapat kalian? Bagaimanakah sikap kalian? Seperti apa perasaan kalian ketika di daerah yang Islam hanyalah minoritas? Sekali lagi, Islam hanyalah minoritas, seperti di Bali, NTT, Sulawesi Utara, Papua, dan lain-lain, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, Protestan, dan Hindu. Lalu, masyarakat dan pemerintahnya mengikuti, meniru, mencontohi perbuatan kalian dengan melarang membangun masjid di sini. Pasti kalian akan marah kan? Kesal kan? Jengkel kan? Dan kalian akan mencap daerah-daerah tersebut dengan sebutan kafir, intoleran, radikal, dan Islamofobia kan? Sudah 77 tahun Indonesia ini merdeka, tapi sayangnya bangsa kita ini belum sepenuhnya merdeka dari aksi-aksi intoleran, aksi-aksi yang primitif dari orang-orang yang cara memahami agamanya secara dangkal dan sempit. Orang-orang itu sadar kalau segala perbedaan dengan segala isinya di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Tapi ketika mereka berhadapan langsung dengan segala bentuk dan bermacam-macam perbedaan itu, maka gelaplah mata mereka. Mereka mati-matian menolak segala bentuk perbedaan tersebut. Mereka tidak mampu untuk menerima perbedaan itu. Anehnya lagi, segala bentuk intoleransi, pemikiran yang primitif dan dangkal dalam beragama itu justru munculnya dari daerah-daerah yang maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu di Indonesia bagian barat. Dan hal inilah yang sedang dan lagi terjadi di kota Cilegon, Provinsi Banten, di mana di kota tersebut warganya dan wali kotanya menolak dan membuat petisi melarang membangun gereja di daerah tersebut. Mirisnya lagi, di kota tersebut tak satu pun ditemukan atau dijumpai rumah ibadah agama lain seperti gereja, pura, wihara, dan lain-lain. Yang ditemukan di kota tersebut hanyalah masjid. Padahal di kota Cilegon itu ada banyak umat non-muslim yang tinggal di kota itu. Selama ini umat Kristen kalau mau beribadah harus menempuh jarak yang jauh ke kota Serang. Memang sungguh amat miris, menyedihkan, dan sungguh sangat melukai nilai-nilai toleransi dan rasa keadilan. Negara kita mengakui ada 6 agama. Negara kita juga menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi masih saja dijumpai ada oknum-oknum bangsat yang suka membuat keonaran dan mengacaukan nilai-nilai toleransi tersebut. Ini membuktikan bahwa intoleransi dan radikalisme di Indonesia ini memang masih ada dan sedang tumbuh subur di negeri ini, terkhususnya di Indonesia bagian barat. Wali kota Cilegon yang justru harus jadi penengah dan harusnya mampu menyelesaikan perselisihan ini juga sungguh amat pengecut dan bencong ketika berhadapan dengan ormas yang melarang membangun gereja di kota Cilegon. Malah justru karena takut kehilangan kekuasaan dan jabatannya sebagai wali kota dan wakil wali kota karena mendapat ancaman dari preman berjubah agama itu, wali kota Cilegon juga ikut menandatangani petisi menolak pembangunan gereja di kota Cilegon. Artinya bahwa wali kota dan wakil wali kota itu mengabaikan amanat konstitusi. Jadi pejabat daerah itu menjalankan perintah undang-undang, Pak, bukan menjalankan perintah dari preman berjubah agama.
Menyikapi diskriminasi di balik topeng pluralisme ini, saya mau menyampaikan kepada kalian bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya Islamofobia. Tapi fakta yang terjadi saat ini adalah Kristenfobia, gerejafobia, dan minoritas fobia. Dan saya mau bertanya kepada ormas preman berjubah agama dan masyarakat Cilegon, serta wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Apa pendapat kalian? Bagaimanakah sikap kalian? Seperti apa perasaan kalian ketika di daerah yang Islam hanyalah minoritas? Sekali lagi, Islam hanyalah minoritas, seperti di Bali, NTT, Sulawesi Utara, Papua, dan lain-lain, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, Protestan, dan Hindu. Lalu, masyarakat dan pemerintahnya mengikuti, meniru, mencontohi perbuatan kalian dengan melarang membangun masjid di sini. Pasti kalian akan marah kan? Kesal kan? Jengkel kan? Dan kalian akan mencap daerah-daerah tersebut dengan sebutan kafir, intoleran, radikal, dan Islamofobia kan? Tapi sayangnya, sikap intoleran, radikal, dan cara berpikir yang sempit itu tidak akan kalian jumpai di daerah kami. Rasa nasionalisme kami, sikap toleransinya kami, menghargai dan menerima segala perbedaan di daerah kami ini, menunjukkan bahwa kami bukan orang bodoh dan terbelakang seperti kalian yang begitu bodoh dan sempit, kolot, serta dangkal cara berpikirnya dalam beragama. Sesungguhnya kami lebih Indonesia daripada kalian. Saya juga heran dengan sikap bodoh, sempit cara berpikir kalian, sikap diskriminasi dan intoleran itu. Sebenarnya kalian tiru dari sosok tokoh yang manakah itu? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Salam Pancasila, salam akal sehat, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sejarah bagi warga Cilegon. Bapak Wali Kota penolakan pendirian dari SPOP untuk menandatangani baik ketua dari